سيعلمون الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Tes satu, إن satu, tes satu, satu. للمتقين Tes, tes, مفازا tes satu, حدائق tes satu, satu, satu. وأعنابا وكواعب Satu, satu, أترابا satu, satu, satu. وكأسا دهاقا لا Satu, satu, satu. يسمعون فيها Satu, لغوا satu, satu. ولا كذابا جزاء من Satu, satu, ربك tes satu. عطاء Satu, رب satu, tes satu. السماوات والأرض Halo, satu, وما satu, بينهما الرحمن tes لا satu. Halo, يملكون satu, منه خطابا dua, tes. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita mulai. Para peserta yang ada di Zoom maupun di Facebook, Instagram, dan TikTok, Muhammad Soleh, alhamdulillah banyak yang ikut online. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik yang ada di ikuti secara offline dan online. Mudah-mudahan ini pertemuan yang ketiga kita kajian. Insya Allah pembahasan khusus di hari ini yaitu tentang dinamika halal haram produk dan pengobatan. Baik, acara sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti pokok pembahasan tentang dinamika halal haram produk dan pengobatan. Insya Allah nanti kita akan meliputi tentang produk makanan, obat, kosmetik, vaksinasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, insya Allah ini materinya sangat panjang dan insya Allah bisa 2 atau mungkin 3 kali atau 4 kali pertemuan, ya. Insya Allah sampai nanti benar-benar kita akan tuntaskan, Bapak Ibu sekalian. Baik, tentang halal haram produk, ya, obat, makanan dan minuman. Bapak Ibu sekalian, tentunya apa akibat dari terkontaminasinya, ya, terkontaminasinya dari obat atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti sesuai dengan riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim, konsep halal dan haram dalam Islam itu al halalul bayyin wa haramu bayyin. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Cuman di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang subhat, sesungguhnya ia memelihara dirinya dan kehormatan dirinya. Ya. Dan siapa yang terjatuh dalam perkara yang subhat, kemungkinan ia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, maka dikhawatirkan ada binatang buas, ya, ada binatang buas. Jadi dan siapa yang terjatuh dalam perkara yang subhat, ini kemungkinan ia terjatuh ke dalam yang haram, seperti seorang pengembala yang menggala di sekeliling kawasan larangan. Maka dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan binatang-binatang ternaknya akan masuk dan makan rumput di kawasan larangan, ya. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah segala yang diharamkan olehnya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh jasad. Jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bercerita mengenai seseorang yang dalam kekuasaan berpakaian compang-camping, menada tangan sambil berseru, ya, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhanku, sedangkan dia makan, minum, dan memakai pakaian daripada hasil yang haram dan tidak halal, maka mustahil doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa akibat terkontaminasinya zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah kita kurang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhijab diri dari memahami kebenaran. Yang ketiga adalah hati kita akan menjadi rusak dan keras. Yang keempat, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita halangi dengan plafon, ya. Ketika doa kita kurang tembus, ya. Plafon itulah yang dinamakan penghalang, ya. Tidak mendapat keberkahan pada rezeki dan umurnya. Yang keenam, terhalang dari mendapat ilmu. Yang ketujuh adalah pikiran rendah dan tidak tentram. Yang kedelapan dan lain-lain tentunya. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaid oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bab Tibun Nabawi. Bapak Ibu sekalian, kita muhasabah dari ayat surat 2, yaitu ayat 172. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Di surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, Ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharapkan kepada mereka segala benda yang buruk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilanjutkan hadis riwayat Bukhari, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima haramahullah. Rahul Bukhari. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang Ia haramkan atasmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, penawar yang diturunkan Allah itu tidak mungkin terdiri dari obat yang berstatus najis atau yang diharamkan. Ini sangat jelas ya. Innallaha ja'ala likulli da'in dawa'un fadadawwaw wala tadawwaw bi muharram. Nah, hadis riwayat Abu Daud dari Abi Darda radhiyallahu anhu juga bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang Allah haramkan. Ya. Nah, berikutnya, Bapak sekalian, ini penting buat kita semuanya bahwa segala yang tumbuh dari badannya dari makanan yang haram dan riba, maka api neraka lebih baik untuknya. Hadis riwayat Ibnu Mardawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang halal haram ini luar biasa ya. Mengapa orang Islam menjadi sasaran pemusnahan dari orang-orang kafir? Ini sudah terbukti hari ini ya. Mengapa orang Islam menjadi sasaran pemusnahan dari orang-orang kafir? Daripada Ummul Mukminin ya, Zainab bin Jasi, istri Rasulullah SAW, beliau bersabda,
Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka atau binasalah bagi bangsa Arab dari kejahatan atau malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka, ya. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kemudian baginda menemukan ujung ibu jari yang sebelahnya jari telunjuk. Jadi sebelah dari telunjuk. Nah, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya, Zainab binti Jasi, lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Sedangkan ada di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, apabila kejahatan sudah terlalu banyak. Ini hari ini baru sekalian di akhir zaman ini ada usul fikri, ada perang pemikiran. Nah, ya, kita sudah terbukti hari ini kejahatan bukan lagi ada skup kecil, tapi kalau kita lihat, kita amati, skupnya sudah tingkat nasional, negara, ya. Apalagi pemimpin negara misalkan melakukan kejahatan, wah ini loh sangat luar biasa impactnya kepada rakyatnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya halal dan haram itu kita yang menentukan. Ingat bahwa keturunan kita baik atau buruk itu juga tergantung apa-apa yang kita berbuat atau kita makan sekarang ini, ya. Saudaraku, mulai saat ini berjanjilah untuk diri kita dan keluarga kita untuk selalu memakai produk yang halalan dan thayyiban, dan hindarilah produk-produk yang mengandung barang yang subhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, aku memohon dari Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini senantiasa harusnya kita amalkan setiap hari di pagi hari. Allahumma, sama-sama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Ini doa Rasulullah SAW di pagi hari. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku memohon dari Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini yang pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ini rezeki yang baik, dan amalan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa manfaat dari produk-produk yang halal kalau kemudian kita konsumsi? Jika mengikuti nafsu, tentu tidak ada batasan untuk kita menikmati, ya, apa saja yang ada di dunia ini. Namun hanya imanlah yang dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu sekalian, apa ciri-ciri dari produk yang halal itu? Apa ciri-cirinya? Yang pertama tentunya produk yang selamat untuk akal dan tubuh, yaitu tidak mengandung racun atau bahan kimia yang memudaratkan oleh tubuh kita, ya. Jadi sudah jelas, ya. Sudah jelas bahwa kita memilih produk yang selamat itu untuk akal kita, terutama untuk tubuh kita, yaitu untuk tidak mengandung racun atau bahan kimia yang memudaratkan. Kalau itu ada zat kimia dan kemudian itu memudaratkan bagi tubuh kita, nah, sebaiknya Bapak Ibu sekalian kita hindari. Kemudian yang kedua adalah produknya yang halal dan suci. Tentunya produk-produk yang halal dan
suci. Ya, produk-produk yang suci itu bebas dari bahan ramuan yang najis. Ya. Oh, mohon maaf, tidak ada suaranya. Oh, sebentar. Baik, kayaknya kita ganjil. Ya, gimana? Sudah jelas insya Allah ya. Yang TikTok kurang jelas, yang untuk Facebooknya insya Allah jelas ya. Baik. Yang ketiga, tidak mengandung bahan dari bab 1, babi, anjing, atau binatang lain yang diharamkan. Sangat jelas ya dalilnya. Diwajibkan bagi binatang yang disembelih tentunya harus memakai cara Islam. Nah, paling tidak untuk mengamankan Bapak Ibu sekalian harus ada izin atau logo halal MUI, ya, halal MUI-nya. Nah, mengapa kita harus memilih produk yang halal? Yang pertama, kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu beriman. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-88. Coba kita baca ayatnya, ayat ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya. Untuk apa kita konsumsi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama untuk mencapai ridha Allah. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu beriman. Di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Yang kedua adalah kepuasan dalam menggunakan produk, yaitu selain berkualitas produknya, dianjurkan juga mencari yang halal, suci, bersih, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah belajar bersama guru sangat luar biasa, tabib yang sangat terkenal di Malaysia, ya, untuk memproduksi obat-obat herbal saja. Itu karyawannya kalau yang ada berhalangan, misalkan berhalangan yang perempuan, itu tidak boleh untuk ikut produksi, karena hanya bisa untuk membantu di tempat packing, ya, administrasi. Bahkan sebelum masuk perusahaan itu semua karyawannya absennya untuk sholat duha, ya. Ambil wudhu dulu, kemudian ya, sholat duha dan zikir al-maksurat, zikir pagi. Nah, jika batal wudhunya di dalam kebun maupun perusahaan, itu disediakan tempat wudhunya. Jadi ketika batal, cepat untuk ambil air wudhu. Untuk apa? Ya, untuk menjaga kesucian. Ini luar biasa ya. Jadi Tuan Haji Ismail itu sangat menjaga kehalalan produk. Ya. Baik, mohon maaf, ini sudah mulai jelas insya Allah. Dan jika batal itu sampai kemudian ambil air wudhu lagi untuk menjaga kesucian. Nah, jadi yang kedua ini adalah kepuasan dalam menggunakan produk. Selain kualitas produknya,
dianjurkan juga mencari yang halal, suci, bersih, dan tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Bisa jadi kualitas herbal itu ya yang kemudian dikonsumsi atas ridho izin Allah, maka penyakit apapun itu segera kemudian Allah angkat penyakitnya. Ini luar biasa ya. Berikutnya yang ketiga adalah perniagaan yang diridhoi oleh Allah, yaitu mencari harta dan tidak meninggalkan ibadah ya. Tentunya tidak meninggalkan ibadah. Nah, di dalam mencari harta pasti kita mengenal suatu produk, dan dari kita untuk itu kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Bila kita menjual produk yang haram, maka keuntungannya juga haram dan sebaliknya. Nah, perniagaan yang halal akan membawa kita kepada rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua akan menjadi ibadah. Dan sesuatu apapun yang diawali dengan kebaikan, ya, yang diawali dengan kebaikan, termasuk cara untuk kemenangan, misalkan seorang pemimpin, baik legislatif, dewan maupun presiden, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti itu akan mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya dan jika berangkatnya diawali dengan kecurangan, tidak kejujuran, maka yang akan terjadi adalah musibah yang cukup besar. Bencana akan terjadi di mana-mana dan rakyat yang tentunya akan jadi korban. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, penting buat kita bersama, apapun dalam perniagaan maupun dalam apapun itu yang dilakukan ya, apapun kalau niatnya dan dimulai dari suatu kebaikan, maka pasti akan mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu akan menjadi nilai ibadah. Yang keempat adalah percaya kepada orang untuk keperluan produk yang halal. Jadi bila kita melihat orang tertentu yang menjual produk yang halal dan thayyiban, maka kita wajib untuk mengikutinya, karena orang tersebut telah berusaha untuk mengajak kita kepada yang halal dan menjauhi yang Allah haramkan. Ya, ini ibu-ibu sekalian, ya, ini sangat penting buat kita bersama, ya. Jadi kalau ada orang saudara kita yang menjual misalkan produk-produk dan itu memang produksinya diproduksi dengan cara yang baik, cara yang halal, yang suci, itu bagian dari hukumnya fardu kifayah. Apalagi bagi kita yang kemudian membeli, memasarkan, itu hukumnya juga fardu kifayah, gitu ya. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, alhamdulillah ketegasan oleh fatwa MUI yang kemudian kita untuk boikot, dan fatwa MUI ada mengharamkan produk-produk yang kemudian mendukung Israel. Banyak sekali, nanti kita akan sampaikan insya Allah di akhir materi. Saya sarankan Bapak Ibu untuk ikut acaranya, yaitu dengan Zoom, supaya bisa langsung mengetahui slide-nya, ya. Di slide-nya itu ada, atau nanti rekamannya kita akan bagikan nanti di medsos saya, ya, di Muhammad Soleh AF untuk di Facebook, atau yang di TikTok. Nanti mudah-mudahan, kalau TikTok susah untuk di-share, ya, di Facebook mungkin arsip dari atau rekaman ini bisa disaksikan, ada slide-nya yang kita bisa paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus percaya kepada saudara kita untuk keperluan produk yang halal, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang memang membuat, misalkan yang menjual ini jamin orangnya taat ibadah, ayamnya disembelih dengan cara yang halal, maka kita lebih baik membelinya di saudara kita yang memang jelas orang tersebut adalah menjaga kualitas dari kehalalan produk tersebut. Nah, ini penting buat kita, ya. Nah, yang kelima,
agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memilih produk yang halal? Bahwa Rasulullah SAW pernah meninggalkan pesan kepada sahabatnya, yaitu yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan kamu, niscaya kamu akan dimustajabkan doa. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya orang itu apabila telah menyuapkan sesuap makanan yang haram kepada mulutnya, niscaya tidak akan diterima doanya oleh Allah selama 40 hari. Bayangkan sekalian ya. Maka kita untuk senantiasa menjaga kehati-hatian, terutama misalkan kita konsumsi obat misalkan. Ini yang sering saudara-saudara kaum muslimin abaikan. Jadi kalau kemudian kita kasih resep, dan kita wajib menanyakan kepada tabib atau dokter tersebut, dok, obat yang Anda resepkan kepada saya ini, yang saya konsumsi ini halal atau haram? Pernah nggak Bapak Ibu menanyakan seperti itu? Ya, nah ini ya, bahwa Rasulullah SAW sangat tegas ya, barang siapa menyuapkan makanan yang haram pada mulutnya, niscaya tidak akan diterima doanya oleh Allah selama 40 hari. Gimana mungkin kemudian dia berdoa minta Allah, kemudian obat yang diminum itu tidak halal, dan kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Gimana Allah akan kabulkan kesembuhan? Ya, justru akan mendapatkan balasan apa? Tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam adalah agar doa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan mengapa kita harus pilih produk yang halal. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu keberkahan, baik dari langit dan dari bumi. Dalam surat Al-A'raf ya, surat yang ke-7 ayat ke-96. Nah, ini kita coba baca ayatnya, ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa kepada Allah, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Ini bagus sekalian ya. Ini bersyukur kita dapatkan mudah sekali untuk konsumsi produk yang Allah halalkan. Yang ketujuh adalah untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Nah, ya. Menurut ulama, bila kita bisa menjaga dari hal-hal yang berbau haram, maka kita akan mendapat kenikmatan dalam beribadah. Ya, dengan zikir, tilawah, dengan sholat, ya itu mendapatkan kenikmatan untuk menjalankannya. Yang kedelapan apa? Untuk memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita mendapatkan keselamatan di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Siapa saja hamba yang tumbuh atau membesar daging badannya dari makanan yang haram dan riba, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ibnu Mardawi dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini gimana sekalian? Ya, luar biasa. Yang kesembilan adalah menjadi pribadi yang yakin. Jadi kalau menggunakan produk yang halal akan mendatangkan keyakinan yang benar pada diri kita. Tentunya benar kata Allah, benar kata agama, dan benar kata manusia. Ya.
Jadi apa yang kemudian kita anggap saat ini belum tentu apa yang menurut kita baik ternyata menurut Allah baik. Nah, dan juga sebaliknya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang berikutnya, nah ini insya Allah masih ada waktu, insya Allah 17.45 kita cukupkan dan kita akan lanjutkan besoknya. Ada prinsip-prinsip pengobatan di dalam Islam. Ini sering saya sampaikan karena ini kaitannya dengan eh, apa namanya obat yang halal, ya. Tentunya berobat dengan cara yang Islam. Prinsip-prinsip pengobatan di dalam Islam itu yang pertama adalah prinsip keyakinan, yaitu bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maritu fa huwa yashfin." Apabila kamu sakit, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi bukan pengobatnya, bukan tabibnya, bukan obat yang diminum, bukan alat yang digunakan, tapi melainkan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pengobatan dalam Islam berikutnya adalah menggunakan obat yang halal dan thayyib, ya. Sesungguhnya Allah menemukan penyakit dan obatnya dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, tapi jangan dengan yang Allah haramkan. Tadi hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, tidak membawakan mudarat yang akan menyakitkan tubuh kita. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian tidak berbau tahayul, khurafat dan bid'ah. Nah, yang berikutnya mencari yang lebih baik. Kalau ada melakukan pengobatan dan di situ ada sesuatu dan kemudian di situ ragu, kurang baik, kita mencari yang lebih baik. Dan kemudian yang paling penting adalah mengambil sebab melalui doa, ikhtiar dan tawakal. Jangan lupa setiap kita melakukan dengan cara yang benar, yaitu ikhtiar dengan cara yang benar, diikuti dengan doa, ya. Doa ini kunci kesembuhan dan tawakal, berserah diri kepada Allah, ya. Ini Bapak sekalian. Nah, berikutnya adalah paling penting dalam kita berobat adalah tidak mengandung unsur syirik, ya. Ini kalau saya hampir di Bangka Belitung dari 2014 sampai 10 tahun keliling ke Bangka Belitung ini, hampir ya kita sampai ternyata mistiknya masih tinggi di sini, ya. Apa Bapak sekalian yang harus kita hindari tidak mengandung unsur syirik ini, terutama metode pengobatan yang menggunakan mantra-mantra atau jampi, ya. Yang kedua, meminta hewan atau bagian hewan untuk ditanam, misalkan. Ini mengandung syirik. Kemudian memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam itu di apa namanya? Kalau di Jawa itu diuruk kemudian ditanam, nah di lantai, ya. Ada juga digantung atau dipakai ajiman-ajiman, misalkan dibuat kalung, dibuat gelang, dibuat ikat pinggang. Nah ini, ya, ini yang mengandung unsur syirik, sebaiknya kita hindari. Nah, kami pernah mengobati di daerah Sungai Selang. Nah, itu sampai 5 penjuru di rumah itu, pojok-pojok di tengah, keramiknya dibuka dan itu ditanam di situ. Jadi pantas dalam keluarganya itu ada gangguan yang sangat luar biasa, ya. Anaknya itu tidak sadar kalau sampai mencaci maki, luar biasa, ya, melawan orang tuanya dan sebagainya. Bahkan suaminya itu sakitnya juga tidak wajar, ya. Nah, itu karena kesyirikan, bagus sekalian. Kemudian kadang-kadang menyuruh untuk mengisolasi diri dari masyarakat. Wah, ini karena kamu penyakitnya seperti ini, kamu harus pindah dulu ke tempat lain, misalkan. Nah, ini mengandung unsur syirik. Kemudian justru suruh meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah, ini nauzubillah, ya. Dan yang berikutnya membawa sesajen untuk dibawa ke orang pintar tersebut, ya, atau orang dukun. Nah ini. Nah, berikutnya adalah rukun penyembuhan di dalam Islam. Ketika saat kita berobat, rukun penyembuhan ini seperti halnya kita wajib sahnya sholat
yang harus kita lakukan harus apa? Yang pertama, suci dulu. Harus menjaga kesucian atau wudhu dulu misalkan. Nah ini juga sama. Dalam rukun penyembuhan itu harus kita lakukan semuanya. Di dalam rukun sholat misalkan tidak wudhu maka tidak sah sholatnya. Di dalam berobat juga seperti itu. Apa rukun penyembuhan? Yang pertama harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh Bapak Ibu kemudian kita berobat kepada salah pengobat atau seorang dokter misalkan, kita cerita ke saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, saya kalau berobat nggak sama dokter A maka penyakit saya nggak sembuh. Nah itu syirik itu bagus kan. Kenapa? Percaya sama yang mengobati. Nah yang pertama ini adalah rukun penyembuhan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar. Sabar yaitu penuh keikhlasan, ya. Harus sabar kasih sakit itu. Bisa jadi ini sakit ini sebagai apa? Sebagai penebus dosa masa lalunya. Yang ketiga, berbanyaklah berdoa, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keempat adalah amal yang berterusan. Apa? Istiqomah. Jadi nggak bisa kemudian berobat sekali berobat maunya sekali bekam langsung sembuh misalkan. Ya, tidak. Itu proses kesembuhan itu. Ya. Yang penting kalau kita lakukan itu ada nilai sunnah seperti bekam misalkan karena itu nilai sunnah, sehatnya dapat, pahalanya dapat. Kalau kemudian kita belum sembuh, berarti kita sudah mengikuti ngamalkan sunnah, ya. Terus istiqomah sampai sembuh. Ada yang bertanya pasien, Ustaz, saya sudah konsumsi madu, ya, tapi kenapa penyakitnya nggak sembuh? Gitu. Nabi itu menganjurkan konsumsi madu itu jangan nunggu sakit. Lah kita sudah nunggu udah sakit baru minum. Nah, gimana untuk mendapatkan cepat kesembuhan gitu ya? Maka harus istiqomah. Ya, jadikan obat sebagai makananmu dan makananmu sebagai obat. Itu yang harus kita amalkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang kelima adalah disiplin di dalam terapi. Istiqomah, disiplin, ya. Disiplin. Konsumsi madu itu pagi, siang, sore, habatus sauda, misalkan minyak zaitun, ya, kurma, itu rutin Bapak sekalian, ya. Jangan kemudian nunggu sakit baru minum herbal, ya, salah. Nah, yang keenam ini berusahalah kita sama-sama untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kisah pasien yang datang ke kami di rumah sehat HMC. Saat saya berobat sudah kemana-mana, kenapa penyakit saya nggak sembuh? Sampai ke pakar, dewan pakar kesehatan, sampai ke luar negeri, ya, sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Pulau Penang dan sebagainya. Kenapa penyakit saya nggak sembuh? Kita tinggal nanya aja, Bapak sekalian. Mungkin Bapak terlalu banyak dosa. Yang pertama, apakah Bapak melakukan dosa syirik? Iya. Apakah Bapak sering konsumsi makanan yang haram? Iya. Artinya obat-obat apapun ada orang bilang langsung. Apakah Bapak kemudian melakukan dosa zina dan sebagainya? Iya. Nah, disitulah mungkin Allah ya tidak ridho Bapak penyakitnya nggak sembuh. Bisa jadi karena Bapak terlalu banyak dosa. Apa yang harus saya lakukan? Perbaiki hubungan kepada Allah. Dan berikutnya ini, perbaiki hubungan kepada manusia. Apakah Bapak ada dosa durhaka sama orang tua? Ternyata iya juga. Ya, di mana kemudian Allah ridho? Sedangkan ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, ibu dan bapak, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya ibu dan bapak. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi rukun penyembuhan itu harus perbaiki hubungan kepada Allah dan harus perbaiki hubungan kepada manusia. Yang kedelapan adalah perbanyak infak sodakoh. Karena dengan infak sodakoh itu Bapak sekalian akan mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendatangkan kesembuhan. Apa tujuan berobat di dalam Islam? Nah ini terakhir Bapak sekalian. Apa tujuan berobat di dalam Islam? Tujuannya adalah pembersih kepada dosa-dosa masa lalu.
Kalau mau tobat, kesembuhan, keridhaan, dan kemudian tawakal, baik sangka kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah, senantiasa bertaubat dan insya Allah. Kalau kita sudah lakukan seperti itu, sekalian, berserah diri dan sudah lakukan cara yang benar, insya Allah matinya pun matinya dalam husnul khotimah, ya. Nah ini insya Allah hari ini kita cukupkan karena Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan untuk buka puasa keluarga, ya, dan mudah-mudahan di hari yang keempat, ya, mungkin hari yang ketiga ini menjadi amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, terima ibadah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ya. Baiklah, kita tutup sekian dengan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak sekalian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.